Saudara-saudara, hari ini kita memasuki hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Firman Tuhan dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan kepada Tuhan dan firman Tuhan yang disampaikan memotivasi kita untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang percaya diri. Marilah berdiri. Kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur, memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya dan menyediakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Gita Bakti nomor 4, bait pertama dan kedua. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabullah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing kita hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 19 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Jalan dalam terang Tuhan, mari 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 jalan, oh, mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan. Jalan dalam terang Tuhan. Siahameku kan ken kuen kos, 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 siahamba, oh, siahameku kan ken kuen kos, siahamba, oh, siahameku kan ken kuen kos. Saudara-saudara, mari kita berdoa.
Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat dan kasih setiamu yang selalu menaungi hidup kami. Ketika segala sesuatu terasa begitu sulit, kami tetap dikuatkan oleh Tuhan melalui kepedulian dan cinta kasih dari keluarga dan saudara-saudara seiman. Walau demikian, kami kadang cenderung berkata dan berlaku yang kurang berkenan kepadamu. Kami tidak menyediakan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami tidak menyediakan telinga kami untuk mendengarkan perintah dan petunjuk-petunjuk-Mu. Kami lebih terfokus pada keinginan-keinginan hati kami sendiri, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak setia, tidak taat, egois, arogan, tidak peduli terhadap sesama dan lingkungan serta kondisi saat ini. Kami pun menjadi orang yang tidak jujur pada diri kami sendiri, juga kepada orang lain. Kami sungguh menyesali setiap hal yang telah kami lakukan. Ampunilah kami, orang yang berdosa ini. Sudilah ampuni kami. Ya Bapa yang penuh kasih, dalam dekapan cinta-Mu kami bernaung. Bentangkanlah sayap kasih-Mu melindungi dan menaungi kami. Karena kami hanya dekat-Mu saja, hati kami tenang, dan kami menjadi kuat dan tegar menghadapi badai hidup. Ajarlah kami tentang hikmat-Mu agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, serta jujur dan rendah hati. Anak-anak yang bijaksana dalam bertutur dan berperilaku. Berkatilah hidup kami agar dapat memberi manfaat bagi orang lain dan memuliakan Engkau, Yesus, yang memberikan kepada kami kehidupan ini. Dengarlah permohonan kami, ya Yesus, pemilik hidup kami. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyatakan syukur kami dan terima kasih kami untuk hari ini. Engkau memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan, umur panjang dan kesehatan. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati kami, agar kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan, sehingga firman yang kami renungkan memotivasi kami untuk melakukan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Allah yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 12 berkata, "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang bapak pendidikan bernama Paulo Freire mengatakan bahwa pendidikan itu membebaskan seseorang dari kemiskinan, membebaskan seseorang dari kekerasan, dan membebaskan seseorang dari kebodohan. Jiwa dari pendidikan adalah memanusiakan manusia, baik pendidik maupun anak didik. Mereka diberlakukan atau berlaku sebagai subjek, bukan sebagai objek. Saudara-saudara, pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educare, bahasa Inggris education, yang berasal dari dua kata, artinya keluar dan ducare artinya menuntun, mengarahkan atau memimpin. Itu berarti bahwa pendidikan adalah suatu aktivitas yang berusaha untuk menuntun orang keluar dari apa? Keluar dari kebodohan, keluar dari keterbelakangan, dalam hal ini pengetahuan, pemikiran, dan pengenalan terhadap sesama. Agar orang keluar dari kebodohan, maka diberlakukan proses pendidikan. Melalui pendidikan, peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai hasil, mampu untuk mengembangkan berbagai keterampilan dengan talenta bakat yang terpendam yang ada di dalam dirinya. Peserta didik juga akan memiliki IQ, EQ, dan SQ yang tinggi, memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang dapat menolongnya untuk dapat mengendalikan emosionalnya, dan mengalami pembinaan karakter dan pembentukan diri untuk menyongsong masa kini dan masa yang akan datang, menyangkut soal akhlak dan soal kepribadian. Maka dapat dengan singkat dikatakan bahwa pendidikan menempa dan mempersiapkan seseorang untuk bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi gereja serta bagi bangsa. Pendidikan juga membawa seseorang untuk keluar dari kemalasannya dan mau menyadari dirinya sebagai orang yang memiliki potensi dan memiliki nilai plus di dalam kehidupannya. Dan hal inilah yang membawa pada kesadaran bahwa dirinya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal dikenal sebagai kitab kebijaksanaan yang kita yakini ditulis oleh Raja Salomo. Kitab ini memberikan nasihat-nasihat kepada para pembaca, dan Amsal mengatakan bahwa hikmat itu penting bagi kehidupan setiap orang percaya. Bacaan kita hari ini menekankan pada pendidikan dan pengetahuan. Himbauan Amsal dengan jelas ada 4 kata kunci. Arahkanlah perhatianmu, lalu didikan, telingamu, dan kata-kata pengetahuan. Kita mulai dengan kata arahkanlah perhatianmu. Ungkapan ini memberikan penjelasan kepada penekanan kepada indera penglihatan, yaitu mata. Arahkanlah perhatianmu, arahkanlah matamu, fokuslah. Artinya pembaca diminta untuk menunjukkan matanya, memfokuskan pandangannya pada sesuatu. Dan Amsal mengatakan arahkan perhatian itu kepada yang namanya didikan.
Didikan dari bahasa Ibrani yaitu musar, yang boleh diterjemahkan artinya disiplin atau koreksi praktis yang diterima seorang murid dari gurunya atau orang tuanya. Istilah ini dipergunakan untuk kata disiplin, koreksi atau teguran moral dari Allah kepada seseorang atau kepada suatu bangsa melalui firman Allah yang membawa seseorang kepada ketertiban hidup. Disiplin atau keteguran moral ini juga didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ketiga nilai ini berlaku untuk pribadi maupun dalam kehidupan konteks bermasyarakat. Ketiganya ini berbicara soal praktis yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang mengambil keputusan dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan bergereja. Oleh karena itu, penerapan tentang keadilan atau kebenaran itu adalah keadilan dan kejujuran. Perilaku hidup dalam kebenaran nampak dalam kehidupan yang adil dan jujur. Ini berarti, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang didikan berarti berbicara tentang pembentukan karakter moral seseorang yang berkaitan dengan nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Hidup yang demikian didasarkan pada hidup atau sikap takut dan hormat, ataupun sikap hormat dan taat kepada Tuhan. Kemudian Amsal mengatakan, arahkanlah telingamu. Berarti Amsal juga mengajak kita untuk melihat pada indera pendengaran. Telinga berkaitan dengan kata mendengarkan. Kata mendengarkan, saudara-saudara, berbeda dengan kata mendengar. Kalau mendengar itu berarti hanya mendengar lalu lewat saja. Kalau dalam bahasa Inggris hearing. Tapi kata mendengarkan dalam bahasa Inggris listening itu lebih menunjuk kepada kesediaan untuk memperhatikan pesan yang disampaikan dan berusaha memahami pesan yang disampaikan itu. Artinya bahwa kesediaan untuk mengarahkan telinga dan mencari makna dari apa pesan yang disampaikan itu dan mendengar pesan itu secara serius. Itu kata mendengarkan. Kemudian Amsal bicara soal pengetahuan. Nah, elemen utama dari didikan itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud oleh Amsal di sini adalah hikmat untuk takut akan Tuhan. Hikmat takut akan Tuhan merupakan pendidikan dasar dari seluruh pengajaran yang diperoleh oleh seorang murid. Pengajaran moral adalah pengajaran tentang keadilan, kebaikan, dan kejujuran itu sendiri. Hikmat takut akan Tuhan adalah langkah pertama dari pengetahuan. Orang yang berhikmat selalu mencari pengetahuan. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu berhati-hati dan bertingkah laku secara hati-hati di dalam kehidupannya sehari-hari. Sikap dan tingkah laku yang hati-hati ini dilakukan dalam kesadaran bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dan mendatangkan hukuman ataupun mendatangkan berkat. Taat dan setia beribadah kepada Tuhan berarti menerima berkat-Nya. Saudara-saudara, maka dari penjelasan ini dapat kita katakan berbicara tentang pengetahuan dalam kitab Amsal berarti berbicara tentang hikmat takut akan Tuhan. Lalu apa pelajarannya bagi kita dari firman Tuhan ini? Ada dua hal, saudara-saudara, yang dapat kita pahami bersama. Yang pertama adalah pembentukan karakter moral itu penting dalam pendidikan. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama anak-anak. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Keluarga adalah tempat pertama untuk anak-anak mengenal nilai-nilai kehidupan. Keluarga adalah tempat pertama pembentukan moralitas anak. Itu berarti bahwa
orang tua berperan sebagai guru kehidupan bagi anak-anaknya. Dan orang tua menjadikan Tuhan sebagai guru kehidupannya. Seorang guru tentunya dapat menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya, berkaitan dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh Amsal tadi, keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Orang tua memiliki peran yang penting dalam menolong anak-anak untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan 3 hal tadi: keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Namun saudara-saudara, ketika orang tua memberikan pengajaran atau didikan kepada anak-anak tentang ketiga nilai itu, ada tantangan yang dihadapi. Orang tua di era digital ini adalah anak-anak lebih banyak dididik oleh kemajuan teknologi yang membawa anak-anak pada sikap yang apatis, asosial, dan lebih asik dengan dirinya sendiri karena menggunakan gadget secara berlebihan. Akibatnya mereka mengalami ketergantungan pada gadget, bahkan ada yang sampai mengalami gangguan kejiwaan karena mereka kecanduan. Tantangan yang lain adalah komunikasi verbal saat ini sudah dipandang tidak penting lagi. Orang lebih suka pada dunia maya dibanding dunia nyata. Kehidupan dunia maya dilihat sebagai dunia yang paling mengasihkan dibanding dunia nyata. Atau boleh dikatakan teks di dunia nyata berbeda dengan teks realitas kehidupan yang dialami. Orang sudah terbiasa mengelabui dirinya dan orang lain melalui dunia maya. Nilai kejujuran mulai terkikis. Saudara-saudara, zaman sekarang menemukan orang jujur itu sangat langka. Bahkan ada nilai hidup yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat yang sering kita dengar dengan istilah jujur acur. Jujur itu menghancurkan. Kalau jujur, maka kehancuran akan dialami. Nilai-nilai seperti inilah yang menjadi tantangan kehidupan dalam pendidikan terhadap anak-anak ketika orang tua mendidik anak-anak. Tantangan yang lain adalah uang menjadi raja bagi orang-orang yang ingin mengejar kekayaan. Keinginan seperti ini kadang-kadang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan dengan cara yang cerdik. Yang penting mendapatkan keuntungan dari sebuah relasi. Membangun relasi bukan untuk membangun persahabatan, tapi kadang-kadang membangun relasi untuk sebuah keuntungan diri. Maka tidak dapat dipungkiri, saudara-saudara, kalau kemudian ada orang yang tega melakukan kejahatan karena uang. Contohnya beberapa hari ini kita mendengar orang tega membunuh orang lain karena masalah uang. Orang tega melakukan kejahatan karena masalah uang. Orang sudah tidak dapat lagi mengontrol dirinya ataupun mengendalikan dirinya karena hidupnya dikuasai oleh pengejaran material. Saudara-saudara, orang tua yang serius mendidik anak-anaknya adalah orang tua yang bertanggung jawab. Betapa menyedihkan bila orang tua tidak memiliki tanggung jawab dalam pendidikan anak-anak dan membiarkan anak-anak mereka memilih jalannya sendiri. Dalam kebutaan, dalam ketidakpengertian, seorang anak akan terjerumus ke dalam kesia-siaan hidup. Betapa tidak bertanggung jawabnya orang tua yang tidak pernah mendidik anak-anaknya dengan serius, tetapi justru mengikuti keinginan-keinginan anak-anak mereka, memanjakan anak-anak mereka, dan tidak menegur anak-anak mereka yang melakukan kesalahan. Pertanyaan reflektif bagi kita adalah bagaimana peran kita sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga bagi anak-anak kita. Apakah kita sudah serius mendidik anak-anak kita? Apakah kita telah mengarahkan perhatian kita pada pendidikan anak-anak kita? Saudara, orang tua
yang membesarkan hati anaknya, memberitahu anaknya bahwa apa yang diharapkan tidak lain dan tidak lebih adalah untuk kebaikan anaknya sendiri, yaitu agar memiliki hati yang bijak dan bibir yang mengatakan hal yang jujur. Anak-anak yang belajar mengatakan hal yang jujur, dia tidak akan berani mengatakan kata-kata yang jahat. Dia akan selalu belajar untuk berbicara jujur dan berlaku jujur sampai ia dewasa. Orang tua yang berhati lembut akan mencegah anak-anaknya untuk berbuat kejahatan. Kadang dibutuhkan teguran yang keras untuk mendidik anak-anak. Meskipun pada saat teguran keras itu dilakukan, anak-anak menjadi sedih dan kita pun sebagai orang tua mengalami kesedihan itu. Tetapi teguran yang tegas itu dilakukan untuk kebaikan anak-anak kita. Teguran yang tegas untuk anak-anak bila diberikan dengan hikmat, dirancang demi kebaikan dan disertai dengan doa, akan selalu diberkati Tuhan. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk menyelamatkan anak-anak kita. Cara ini, saudara-saudara, merupakan cara mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi tantangan kehidupan. Anak-anak kita perlu diberi pengertian bahwa ada hal-hal yang salah maupun yang jahat yang ada di depan mereka, dalam kehidupan mereka, bukan untuk ditiru, bukan untuk ditakuti atau disimpan dalam hati, karena itu akan berakibat buruk bagi kehidupannya. Anak-anak perlu terus diberi semangat untuk melakukan firman Tuhan agar ia tetap konsisten dan menjadi anak yang taat pada firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang takut akan Tuhan adalah pribadi yang hidup takut akan Tuhan adalah pribadi yang memfokuskan dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Pribadi yang seperti ini disebut sebagai pribadi yang berpengetahuan atau berhikmat. Ia tidak hidup berdasarkan cara pandangnya sendiri, ia tidak hidup berdasarkan cara berpikirnya, melainkan ia hidup berdasarkan pengajaran moral atau nilai-nilai yang telah diterima, yaitu nilai-nilai untuk hidup takut Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak yang menolak memperhatikan didikan dan tidak mau mendengarkan pengetahuan yang benar yang diberikan berdasarkan firman Tuhan akan menjadi anak-anak yang bebal, akan menjadi anak-anak yang tidak taat atau pemberontak, akan menjadi anak-anak yang mengalami sesat cara berpikirnya, juga menjadi anak-anak yang fasik atau jahat perilakunya ketika mereka bertumbuh menjadi dewasa. Karena itu penting bagi anak-anak untuk sedia mengarahkan pendidikan, mengarahkan perhatiannya pada pendidikan dan telinganya pada pengetahuan. Menolak didikan dan pengetahuan sama dengan menolak untuk memiliki hari depan yang penuh harapan. Menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran untuk menerima pengajaran tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran adalah hal yang penting dalam kehidupan anak-anak kita. Jika ketiga nilai ini, kebenaran, keadilan, dan kejujuran itu disimpan dalam hati anak-anak, maka anak-anak telah memiliki alat untuk memfilter, menyaring ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang tidak sesuai yang telah diterima berdasarkan firman Tuhan. Ia akan menolak ajaran-ajaran yang salah dan ia akan tetap menunjukkan hatinya kepada hal-hal yang benar. Ketika anak-anak melakukan hal yang positif, kemudian orang tua menanggapinya secara positif pula, maka dalam diri anak akan muncul kepercayaan diri dan ia makin menjadi anak yang kuat dan teguh hati dalam keputusan yang dipilihnya. Saat anak melihat orang tuanya bersuka cita lalu mendengar pujian dari orang tuanya karena melakukan firman Tuhan, maka imannya akan bertumbuh dan ia akan makin percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mendidik anak-anak kita dengan serius.
agar apa yang disampaikan oleh Amsal, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan, dapat menolong kita sebagai orang tua, juga dapat mengarahkan perhatian anak-anak kita kepada didikan dan menolong telinga mereka untuk selalu mengarahkan telinga mereka pada kata-kata pengetahuan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Amin. Sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Melalui Amsal Engkau menolong kami.
agar sebagai orang tua kami mendidik anak-anak kami dengan serius, supaya kami dapat menuntun dan menolong anak-anak kami, mengarahkan penglihatan mereka, perhatian mereka pada didikan, dan mengarahkan telinga mereka untuk kata-kata pengetahuan, sehingga anak-anak kami tumbuh sebagai anak-anak yang bijak, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang hidup takut Tuhan, karena mereka telah menerima nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran dari pengajaran kami untuk anak-anak kami. Kami serahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami sebagai orang tua untuk terus semangat mendidik anak-anak kami. Saat ini kami juga berdoa dalam kehidupan berbangsa negara. Tuhan memberkati dan menolong kami di tengah-tengah kondisi saat ini, ketika kami masih bergumul untuk pandemi COVID-19. Kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi kami sebagai bangsa, khususnya kami Jemaat Menabur Kasih, agar dapat saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga kami tetap sehat, kami tetap menjaga lingkungan di sekitar kami, dan lingkungan kami senantiasa tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat. Kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi kami. Kami juga berdoa untuk para pimpinan bangsa kami. Berilah mereka senantiasa semangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah kondisi saat ini. Kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja. Kiranya Engkau memberkati kami selaku persekutuan untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling menjaga satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa membangun kehidupan persekutuan yang mengembangkan kehidupan persaudaraan di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Dan melalui seluruh kegiatan-kegiatan bergereja, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam kehidupan pribadi, Tuhan Engkau mengetahui apa yang kami pergumulkan di dalam kehidupan kami. Engkau tolong kami agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Sehingga kami tidak merasa sendiri, tetapi kami merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia, baik pribadi maupun perkawinan. Tuhan memberkati mereka. Mereka yang saat ini mengalami kondisi tubuh yang lemah karena kesehatan yang terganggu, berilah mereka kekuatan dan kesehatan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga mereka dapat pulih kembali dan sehat kembali, dan mereka dapat beraktivitas. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, marilah memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25 berkata, "Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan.
Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 80 bait 1. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita berdiri dan berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, dengan kerendahan kami membawa ucapan syukur kepadamu. Persembahan ini tidaklah bermanfaat bila Tuhan tidak memberkati dan menguduskannya. Karena itu, kami mohon Tuhan berkenan atas persembahan dan hidup kami, supaya semuanya memberi manfaat dalam karya-karya kasih kami kepada sesama. Ya Tuhan, kiranya berkat-berkat-Mu terus melimpah dalam hidup kami, sepanjang pekan yang akan kami lalui. Terpujilah Engkau Yesus, sumber hidup dan berkat. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah Tuhan membentuk hatimu dengan kasih-Nya dan berilah telingamu kepada titah-titah-Nya. Jadilah orang yang berkualitas dalam kata dan perbuatan untuk membentuk generasi yang berkualitas dalam fisik, mental, dan spiritual. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memuji-Nya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jalan hidupmu gelap, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena kemelut. Tuhan inginkan kau bersinar terus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.